perselingkuhan atau gugatan cerai itu kan sifatnya tertutup. Kalau tertutup artinya kita tidak boleh menyebarluaskan. Jadi kalau ini benar disebarluaskan, apalagi disebarluaskan oleh pengadilan, maka ya etikanya tidak diikuti. Jadi di sini harus ada suatu etika juga. Kan semua itu dibuat untuk suatu tujuan tertentu. Tapi kenapa kok sekarang terlalu banyak etika yang tidak diikuti? Baik itu etika, ya ini etika dalam hal suami istri. Tapi banyak juga etika korupsi terlalu ya tidak diikuti dengan sistem sokong menyokong itu kan cukup banyak. Jadi perlu dilakukan pembenahan lah di kalangan hakim. Tapi secara materi yang kita tanyakan itu, gimana Bu seorang perasaan seorang ibu digugat, tapi nokta dalam gugatan atau hasilnya ada tulisan perselingkuhan, istri juga HK dan punya penyakit yang tidak bisa diobatin, tapi kan konteksnya ada seorang anak dan keluarga. Ya, jadi kita lihat ini, kalau misalnya ini hubungannya dengan masalah perselingkuhan, lalu maka dua-duanya bisa kesal. Kita kan ada pria yang begitu istrinya selingkuh, dia kesal sekali. Ada yang ya udah kita cerai, saya kawin lagi gitu. Itu kan semua tergantung lingkungan, tergantung pribadi. Tapi sekarang secara umum kalau itu sudah menyangkut penyakit, maka ada suatu tambahan lagi. Apakah teman penyakit itu penyakit yang akhirnya karena suatu perselingkuhan dan akhirnya tidak bisa diobati, lalu bisa menularkan lagi ke suami, maka mungkin saja suami begitu cinta dan anggap itu nasib. Tapi mungkin juga suami itu beranggapan dengan demikian saya juga dibunuh oleh dia, dibunuh dengan pelan-pelan. Jadi akhirnya membuat suatu kekesalan yang luar biasa. Kan kekesalan itu lain-lain kan, kita lihat ada yang kesal sekali, ada yang tidak terlalu kesal, ada yang terlalu mengekspos, ada yang kurang mengekspos. Tapi kita lihat lagi, kalau misalnya diekspos, untung ruginya apa? Jelas keuntungannya adalah lega, bisa memperlihatkan pada banyak orang bahwa ini yang terjadi, bahwa dia yang salah, saya tidak salah. Atau kalaupun saya salah, tapi yang membuat perceraian ada dia yang salah. Lalu sekarang kita lihat, kalau itu memang diekspos, apa akibatnya? Sebetulnya di sini jangan kita lihat akibat bagi mantan istri, karena akibat dari mantan istri kan lebih saya dendam, maka biarkan saja tambah terekspos ya tambah senang. Itu kalau dilihat dari segi dendam dari seorang suami. Tapi kita lihat juga kedua-duanya punya anak. Sekarang kita lihat lagi pengaruh terhadap anaknya. Kalau ini diumbar kemana-mana, bagaimana dengan anaknya? Di sekolah pun dia akan dibully. Sekarang apakah dia masih sayang ke anaknya? Apakah dia ingin anaknya hidup dengan lebih damai? Jelas kalau ini diekspos, pengaruhnya ke anak itu tidak ada positifnya kan. Jelas pengaruhnya teman-teman mungkin akan ya dibully-bully terus karena kesalahan dari ibunya. Mungkin juga kawan-kawan dengan mudah mengatakan takut, jangan dekat-dekat. Lalu bagaimana kalau dia kucilkan sejauh itu? Apakah kesalahannya karena terlalu diekspos? Jadi momennya Ibu melihat dari sisi tidak salahkah kalau Pak Paulus sendiri mendatangi lembaga tertinggi KY karena dia merasa apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan kan nggak perlu juga harus disebarkan, dan dia melaporkan ada dugaan hakim itu ada kesalahan. Nah gimana Bu perasaan seorang sampai dia melaporkan KY atau komisi yudisial sendiri? Sebetulnya itu wajar dan hak dia. Coba dibayangkan ya, memang dia tetap salah ya, tapi apakah cukup baik secara norma untuk diumbar-umbar kemana-mana? Apalagi kalau hakim ikut memberitahukan bahwa
etika atau tidak? Kalau melanggar etika, orang sekarang anggapnya bagaimana? Kira-kira apa? Kemungkinan, salah satu kemungkinan yang dipikirkan adalah akhirnya dibayar. Jadi akhirnya walaupun belum tentu dibayar, tapi dengan kemungkinan itu dia sudah dendam sekali. Bu, ini pertanyaannya kan cuma satu substansi dan nanti kan perselingkuhan. Dari sisi perselingkuhan itu, gugatan itu, kata perselingkuhan dan konteks perzinahan secara mentalnya gimana sih menanggapi masyarakat untuk bilang ke situ? Jelas kalau perselingkuhan biasa itu sudah terlalu sering, terlalu biasa. Mungkin bisa dimaklumi, ya seringkali kedua-duanya punya kesalahan. Tapi ini kan lain. Ini kan hubungannya dengan suatu penyakit yang sangat masih jadi masyarakat masih tidak menyukai dan masih mendiskreditkan penyakit itu. Jadi kita ikuti zamannya. Zaman ini tetap masih dikucilkan orang-orang itu. Lain daripada misalnya sekarang orang sakit mutaber. Mungkin kalau dulu ditakuti, dikucilkan juga. Tapi kalau sekarang itu enggak. Sekarang kalau hubungan dengan penyakit yang dicurigai itu atau mungkin sudah dibuktikan, itu kan masih dianggap aib untuk oleh sebagian besar, oleh kebanyakan orang, dan masih ditakuti. Bu, respon awal gugatan itu kan para media untuk meliput jalanan persidangan. Nah saat itu juga ada Paulo untuk mendatangi dan Mbak E. Kalau Mbak E masih welcome untuk minta pendapat untuk berstatement, tapi Paulo sendiri juga kadang-kadang dipertanyakan juga sering kabur-kabur dan tidak mau ngasih statement. Tapi saat ini nih dia mulai tampil untuk mencari kebenaran. Itu gimana sih Bu mentalnya? Mungkin dulu kita kan nggak tahu apa yang menyebabkan dia seperti lari-lari. Apakah dia takut kalah berdebat, atau dia takut nanti diekspos. Tapi sekarang sudah terlalu diekspos. Dia nekat, sudah berubah. Jiwanya jadi berubah karena sudah dalam dirinya kemungkinan dianggap sudah keterlaluan, jadi dia berontak. Karena dia merasa difitnah dong. Itu yang jadi masalah. Jadi dia merasa difitnah, dia merasa bahwa hak dia adalah untuk tidak diekspos. Tapi kan saat ini dia berani diekspos dan berani tampil di sebuah podcast. Sekarang sudah terlanjur kan. Lain. Orang tiap kali ada suatu tahap awal, kemungkinan dia merasa lebih baik dia menghindar. Tahap berikutnya dia ikuti apa yang akan terjadi, tapi ternyata berikutnya dia terlalu diekspos, maka dia berubah sikap. Dan ini sikap yang terakhir yang dia lakukan untuk mencari kebenaran atau mencari fakta. sekarang. Dia kan sudah terlalu diekspos, dia nggak peduli. Jadi mungkin saja dia sekalian saja dia juga mau mengungkap lebih lanjut dan dia mau mempersalahkan juga apa yang terjadi dalam selama persidangan ini. Namun juga tadi juga ada artikel di suatu podcast bahwa kasus substansi untuk perselingkuhan dipublish, tapi kasus KDRT itu malah tidak. Itu dia juga menjadi pertanyaan, apakah itu baru terbuka seorang Paulo untuk berstatement? Sekarang yang pertama kita mengambil sikap dulu. Kalau kita bersengketa, apa yang akan kita lakukan? Kita akan diam karena kita salah, atau kita tetap akan berontak dan melawan. Jadi ini pilihan dulu. Lalu pilihan itu akan berubah tergantung pada apa yang terjadi. Apakah penekanan berat dia terlalu besar? Ya sama seperti orang dipukul. Mungkin dia akan diam, tapi terlalu parah bisa juga dia berontak. Itu sama berbalik. Terus substansi yang kita baca juga dari sisi mentalnya seorang baik, ada penyesalan nggak disebut dengan gugatan ini hanya jadi viral soal perselingkuhan? Ya, sekarang kita lihat Baim itu orang karakternya bagaimana? Apakah dia karakternya dia sudah puas, atau dia juga ketakutan terhadap anaknya? Itu yang kita senang dari segi putusan pengadilan. Tapi apakah dia kecewa kok sampai seperti itu? Mantan istri saya, apakah saya sekarang juga kena penyakit? Itu yang jadi pertanyaan.
kita bayangkan ya, kalau akhirnya ya dia ikut kena penyakit, padahal mantan istrinya tidak memberitahukan apa-apa, kan dia juga dendam. Bisa saja dia dendam. Sama seperti, oh saya mau ikut membunuh kamu. Atau bukan sengaja tapi ternyata ikut membunuh jangka panjang. Konteksnya penyesalan dalam arti kata, ini kan juga ada anak juga Bu, darah daging dia. Adakah penyesalan itu terjadi Bu, secara mentalnya Bu? Mestinya dia masih dalam keadaan ragu-ragu. Tapi kita lihat apakah dia seorang yang emosional, yang tidak bisa menahan emosinya, sehingga tetap akan diungkap walaupun penyesalan terjadi setelah itu.